Sejak beberapa bulan terakhir, ketegangan antara China dan India di wilayah perbatasan kian memanas. Dan kini kedua negara dikabarkan tengah memperkuat militernya masing-masing dalam skala masif. Kita lihat selengkapnya untuk Anda bersih tegang China versus India. Ya, kebuntuan di perbatasan Himalaya menjadi penyebab dari perseteruan antara China dan India. Dan memang tensi ini sudah terjadi sejak 5 Mei 2020, sesaat pasukan dari kedua negara terlibat dalam perselisihan di Lembah Gawan. Nah, Lembah Gawan ini berada di wilayah Ladakh yang dimiliki oleh India. Namun secara kebetulan wilayah ini ternyata berseberangan dengan wilayah Aksai Chin milik China. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Memang diketahui bahwa ternyata India memiliki pembangunan 66 ruas jalan hingga tahun 2022. Dan ini sudah termasuk pembangunan jalan dan jalur udara yang juga ada di Lembah Gawan. Nah, tetapi China menduga bahwa pembangunan yang dilakukan oleh India itu berada di area line of actual control yang secara geografis dianggap berbahaya bagi kawasan Aksai Chin yang berseberangan dan masih merupakan wilayah China di Provinsi Xinjiang dan Tibet. Dan bahkan analis juga mengatakan sebenarnya China ini khawatir karena proyek yang dibangun India ini dapat meningkatkan kapasitas India di wilayah tersebut. Tetapi jika proyek itu diblokir, tentara India ini bisa kesulitan suplai dari darat. Maka itu mereka hanya bisa bergantung pada jalur udara jika wilayah ini tidak bisa dilewati. Jadi memang ini bukan kali pertama kedua negara ini sudah saling tuduh-tuduhan melakukan pelanggaran karena mengingat terdapat beberapa titik sengketa di sepanjang 3.500 km per wilayah perbatasan mereka yang sebelumnya memang pernah memicu konflik pada tahun 1962. Nah, meskipun begitu keduanya ini saat ini dilaporkan masih saja mempersiapkan diri terutama dari segi militer karena China ini diketahui memperluas pangkalan udaranya, kemudian India juga diketahui memindahkan beberapa batalion dari divisi infanteri ke wilayah ini. Lalu bagaimana kalau perang sampai terjadi? Kekuatan militer siapa yang lebih kuat? Nah, menurut data Global Firepower, China dan India sama-sama negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. China berada di peringkat 3 dari 138 negara. Sementara India hanya satu peringkat di bawahnya yaitu di peringkat 4. Jadi bisa dibilang China ini lebih unggul daripada India karena China ini diketahui memiliki lebih banyak tentara aktif hingga alutsista yang jumlahnya tidak sedikit. Kita lihat tentara aktif China mencapai 2,1 juta personel dibandingkan dengan India yang hanya memiliki 1,4 juta personel. Sementara dari seluruh kapasitas alutsista ini juga terlihat ya dari data berikut ini bahwa India ini kalah jauh secara total. Jadi jika dibandingkan dengan China. Tetapi yang perlu kita amati adalah meski begitu sebenarnya dari segi kuantitas jumlah alutsista darat India ini masih lebih unggul. Nah, bagaimana dengan anggaran pertahanannya? China memiliki anggaran yang sangat fantastis, yaitu sebesar 237 miliar dolar Amerika Serikat yang setara dengan 3.447 triliun rupiah. Memang jelas ya sangat berbeda dengan India yang anggarannya ini hanya di angka 61 miliar dolar Amerika Serikat atau cuma 894 triliun rupiah. Nah, meski begitu walaupun keduanya ini masih bersih tegang dan juga ada bentrokan di wilayah perbatasan, tetapi sebenarnya di sisi perdagangan kedua negara ini adalah mitra. Kita lihat dari tahun ke tahun volume perdagangan ini terus meningkat. Dari tahun 2018 misalnya ini berada di angka 95,7 miliar dolar AS. Namun pada 2019 ini turun berkurang sedikit yaitu berkurang 3 miliar dolar AS. Tetapi memang sejak beberapa tahun terakhir ini India diketahui kerap kali mengalami defisit perdagangan dengan China. Pada tahun 2019 ekspor China ke India meningkat 2,1%. Sementara import India ke China menurun 0,2%. Jadi berarti China ini seringkali mengalami surplus perdagangan dengan India. Tetapi kalau kita lihat lagi adanya situasi ketegangan ini dari perebutan wilayah, lantas bagaimana ya masa depan kedua hubungan negara antar China dan India sendiri? Ya kita harapkan saja kedua negara ini segera dapat menemukan jalan tengahnya sehingga
Hubungan bilateral keduanya juga dapat pulih dalam waktu dekat.